Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Sekarang Bapak ditugaskan untuk mengajar kalian seluruh kelas 10, dari kelas 10.1 sampai 10.10 itu Bapak diajarkan di situ. Dan untuk kelas 11-nya itu ada Ibu Marfuah. Terus kelas 12-nya itu ada Pak Odi. Nah, di sini ada Bapak dikasih buku panduan khusus dari kepala sekolah. Terus juga dikasih buku absen. Nanti absennya Bapak sebutkan di akhir aja ya. Kan nanti keciri tuh siapa yang bolos-bolosnya, ya kan. Nah, apa mau langsung masuk pemateri langsung masuk materi aja ta? Kalau masuk materi di sini materinya bener-bener wah, pasti kalian memahaminya lah. Mau tahu materinya? Di sini ada untuk pertemuan sekarang itu materi, bentar Bapak lihat dulu. Nah, kerja keras dan tanggung jawab itu materinya. Sekarang Bapak mau nanya, ada yang sudah tahu yang namanya tanggung jawab itu? Apa kerja keras dulu, kerja keras dan tanggung jawab, ada yang tahu nggak? Oke, ada beberapa yang tahu ya. Nah, ini Bapak kasih penjelasan yang ya lumayan gampang dipahami. Ya mungkin ada beberapa kata yang ribet gitu kan, tapi kalian pasti memahaminya kok. Nah, di sini untuk pertama kerja keras dulu ya. Nah, kalau di buku ini pengertian dari kerja keras itu kerja keras dapat diartikan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau cita-citakan. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, mungkin dalam bekerja mencari rezeki, menuntut ilmu, berkreasi, membantu orang lain atau kegiatan yang lain. Itu menurut yang di buku. Nah, Bapak di sini akan menjabarkan semuanya biar kalian semua itu mengerti. Nah, kerja keras kerja keras diartikan dapat melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam arti segala sesuatu itu kita harus ada niat baik. Kita itu harus ada positive thinking, jangan negative thinking. Terus bagaimana bisa akhirnya itu menjadi keinginan atau cita-cita? Nah, di situ nanti bakal ada timbulnya proses, dimana proses itu nanti kita lewatkan semuanya. Kalau bahasa kitanya itu perputaran roda, kadang naik, kadang turun gitu kan. Itu nanti kita akan melewati agar bisa mendapatkan sebuah yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Contoh hal kecil itu seperti Bapak sekarang. Bapak pengen jadi guru PAI, pendidikan agama Islam. Nah, gimana caranya Bapak bisa seperti sekarang ini? Ya, Bapak harus melewati yang namanya pendidikan. Entah itu TK atau ya kalau bahasa ininya mah TK kan itu. Terus nanti masuk ke MI atau ke SD, nanti masuk ke SMP atau MTS, nanti masuk lagi ke SMA atau MAN gitu kan, madrasah aliyah, atau nanti habis dari situ
kuliah. Tidak mungkin kalau tidak kuliah itu jadi guru PAI seperti bapak ini gitu. Karena di perkuliahan itu kita, semisal kita inginnya PAI, kita harus belajar lebih dalam lagi, mulai dari awal sampai akhir lagi. Kita belajar dari mulai awal pas dulu SD sampai akhir SMA. Nah di situ di perkuliahan kita akan diperdalam lagi. Nah, sampai akhirnya jadi seperti sekarang, seperti bapak ini, ya kan, menjadi guru. Nah itu contoh hal kecilnya gitu kan, contohnya bapak sendiri gitu kan, itu yang namanya kerja keras. Tapi tidak hanya seperti itu aja, kita itu harus benar-benar niat dengan baik. Kita harus benar-benar pikiran tuh harus positif terus. Pokoknya aku harus jadi itu. Misal untuk diri sendiri, nah, contohnya bapak harus jadi guru gitu. Harus terinspirasi dengan diri sendiri. Kita harus sungguh-sungguh menjalani kehidupan untuk mencapai yang kita inginkan. Kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bakal jadi. Mending kalau misalkan tidak sungguh-sungguh ya mendingan kamu jadi tukang beca. Kadang tukang beca pun juga dia sungguh-sungguh. Contohnya apa? Mencari rezeki. Itu tukang beca. Gimana caranya dia mendapatkan rezeki? Ya dia harus mencari penumpang. Dia ayun, dia goes kan itu. Sesuai permintaan penumpang gitu kan. Tuh. Nah, makanya di sini kan di buku ada bekerja keras bisa dilakukan segala hal, kayak contohnya mencari rezeki ya seperti tukang beca tadi. Nah, di sini ada menuntut ilmu apa? Seperti bapak, ya kan? Bapak gimana caranya biar menjadi guru PAI, ya kan? Tuh. Itu menuntut ilmu dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara yang ikhtiar, kita menjalin dengan sabar gitu. Nah, terus ada berkreasi apa? Kita mempunyai skill, misalkan skillnya kita itu berdagang, ya kita gimana caranya mempunyai produk yang benar-benar di mata orang itu berkualitas terus bagus gitu. Walaupun harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu. Gimana caranya dengan terus bahannya pun murah-murah gitu, tapi kita jual tidak sampai melambung tinggi, ya pokoknya standar aja lah. Tuh, itu berkreasi. Terus di sini juga ada membantu orang lain. Tuh. Membantu orang lain pun juga bekerja keras. Kita menolong gitu kan, di saat orang itu kesusahan, kita harus tolong menolong. Tuh. Kita kan tolong juga harus butuh perjuangan, kerja keras juga, ya kan. Nah, di sini di buku pun menjelaskan bekerja keras merupakan salah satu ajaran Islam yang harus dibiasakan oleh umatnya. Islam menganjurkan umatnya agar selalu bekerja keras untuk mencapai keinginan dan cita-cita. Di Islam aja diajarkan loh yang namanya kerja keras itu. Tapi menurut bapak pribadi, ya kan, prinsip bapak gitu, entah prinsip untuk kalian ya. Kalau prinsip bapak itu yang namanya kerja keras itu wajib. Kenapa wajib? Kalau tidak ada yang namanya kerja keras, kalau tidak diwajibkan, kita tidak bakalan bisa mendapatkan suatu keinginan. Semua itu harus ada yang diperjuangkan. Contoh kalian semua kan anak-anak pacaran sama si ini, gimana caranya pendekatan? Ya kalian kan harus butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu bisa dikatakan kerja keras. Tuh. Terus di sini juga di buku tuh dalam firman Allah yang memiliki arti seperti ini. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia secara tegas, mengingatkan bahwa kita dilarang hanya mementingkan kehidupan akhirat dan melupakan kehidupan dunia. Jadi gini, kita ambil kesimpulan aja yang menurut Bapak pahami kan gitu.
Maksud di sini adalah kita harus bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Kan? Ini bekerja keras dalam hal oke lah agama gitu kan. Kita di dunia itu harus mencari bekal sebanyak mungkin untuk di akhirat. Jangan sampai kita memikirkan dunia terus-terusan tapi di akhiratnya malah dilupakan. Itu tidak boleh. Kita itu harus seimbang. Ya syukur-syukur lebih banyak pahala akhirannya, dalam arti kita memperbanyak tabungannya gitu loh. Ngerti nggak? Yang namanya, nah kita di dunia ini kerja mah tetap kerja, berjalan mah tetap berjalan, mengikuti alur yang kita inginkan gitu kan. Kadang emang alur itu udah maksudnya semua jalan itu udah diatur sama Allah kan gitu. Tapi kita kan harus bisa berpikir gitu kan, gimana caranya bisa melewati gitu kan. Nah di saat kita berjalan seperti itu, kita juga harus menabung, mengumpulkan pahala agar di akhirat nanti kita bisa terselamatkan. Intinya mah untuk di akhirat nanti gitu, tabungan untuk di akhirat nanti. Kalau kamu memikirkan akhirat terus, ya kamu di dunianya, ya kan, kamu hanya bisa diam zikiran apa segala macam, ya kan, yang sesuai ajaran Islam, pokoknya semua diikutin gitu kan. Apakah kamu tidak butuh makan? Apakah kamu cuma diem aja? Emang semua dapat hidayah atau segala macam, pokoknya karunia dari Allah. Misalkan kamu gak bakalan lapar ini, tapi kan tidak semuanya seperti itu, ya kan. Itu juga hanya hanya beberapa orang yang dapat dikasih seperti itu, hanya 1, 2, dan 3, tidak semuanya. Makanya jangan terlalu memikirkan akhirat saja, kita harus bisa seimbang gitu kan. Ya kalau saran Bapak mah harus bisa lebih banyak di akhiratnya, dalam arti menabung gitu loh, menabung pahala kita untuk nanti bekal di sana gitu kan. Karena kita hidup tidak hanya di dunia aja loh. Nah intinya kita itu hidup harus benar-benar pokoknya hidup itu harus sebenar mungkin. Intinya emang seperti itu. Terus ada tanggung jawab. Nah bekerja keras itu pasti diiringi dengan tanggung jawab, ya kan. Karena apa? Kalau kerja keras tidak diiringi dengan tanggung jawab, kamu pasti kerjanya tuh bakal amburadul, bakal tidak benar, tidak beres. Contoh hal kecil ya, hal kecil. Misalkan ibu kalian semuanya menyuruh misalkan itu nyapu halaman yang bersih ya. Nyapu halaman itu kan bekerja keras, jangan kerja keras. Dan kenapa bisa diartikan kerja keras? Karena kita menyapu, ya kan, menyapu, kita sapu tuh semuanya. Nah tanggung jawabnya apa? Orang tua, ibu memberikan amanat, memberikan tanggung jawab kepada kita biar bersih, ya kan. Nah bersih itu adalah tanggung jawab, amanah dari orang tua, dari ibu. Nah kita walaupun kerja, gimana caranya kita harus si halaman tersebut harus bersih, ya kan. Kita sapu bener-bener yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang niat yang baik, positive thinking. Wah ini pasti bakal bersih. Pasti kalau emang niat kita baik mah pasti bakal bersih kok. Nah itu contoh hal kecilnya, nggak usah panjang lebar kayak misal kita kerja di perkantoran, tanggung jawabnya berat sekali. Jangankan itu ya, sebelum bahas ke sana-sana, Bapak pun juga tanggung jawabnya berat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Emang kerjanya mah tidak seberapa ya, cuman tanggung jawabnya itu benar-benar top lah. Amanah dari orang tua kalian, amanah dari sekolah, amanah dari masyarakat, ya kan, amanah dari
pemerintah. Tuh, kalau bapak tidak apa namanya, tidak bisa amanah, wah ya pasti di saat bapak ngajar pasti bakal simpang siur, bukan simpang siur apa, bakal hancur gitu, karena bapak tidak memegang tanggung jawab gitu, dalam arti tidak mempunyai rasa beban, jadinya bapak tuh kerjanya tuh bakal hancur, intinya mah seperti itu. Ya mungkin bapak tidak bisa panjang lebar, takut kasihan kalian yang pusing, dan juga waktunya sudah selesai gitu kan, dan juga apa namanya, kalian juga harus bergantian untuk belajar dengan belajar yang lain gitu kan, kayak matematika. Emang habis ini pelajaran apa kalian semua ini sehabis pelajaran bapak itu? Oh, matematika. Oh ya udah. Oh, kalian itu bapak pesan cuma satu. Kalian itu tidak maksudnya tidak wajib semua ilmu harus dipahami. Yang penting kalian itu memahami, yang penting kalian itu mengerti. Insya Allah semuanya bakal berjalan dengan lancar. Tuh. Pesan bapak mah itu, yang penting kalian sedikit dua dikit bisa lah paham. Tidak semuanya harus ditekankan, lu kamu harus bisa, enggak, bapak tidak seperti itu. Bapak menekan kamu, yang penting kamu bisa paham sedikit dua dikit, udah bapak acungkan jempol. Ya udah, mungkin pertemuan kita di sini cukup sampai di sini saja ya. Semuanya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.